Film Hacksaw Ridge mengisahkan tentang seorang tentara medis Amerika yang enggan membawa senapan serta membunuh saat perang besar di Kepulauan Pasifik pada tahun 1945. Meskipun tanpa membawa senjata, ternyata ia mampu menyelamatkan tentara yang terluka lebih dari 75 orang. Penasaran? Simak terus videonya. Halo Sobat Gudang Gandum, jumpa lagi bersama kami Bang Jawek selaku admin Gudang Gandum. Kali ini kita akan bahas alur cerita film berdasarkan kisah nyata dalam Perang Dunia Kedua di wilayah Kepulauan Pasifik, Jepang. Oke, tanpa perlu panjang lebar lagi, inilah alur ceritanya. Sebelum masuk ke alur ceritanya, ada baiknya kita bahas sedikit tentang salah satu sejarah paling berdarah yang berada di Kepulauan Okinawa menjelang akhir Perang Dunia Kedua. Pada saat pasukan Amerika mendarat di pulau tersebut, peperangan besar di front Eropa hampir saja berakhir. Pasukan Sekutu dan Uni Soviet berhasil membebaskan sebagian besar wilayah Eropa yang dikuasai oleh Jerman, dan hanya membutuhkan beberapa minggu lagi memaksa Jerman untuk menyerah tanpa syarat. Sementara dalam kancah perang terbesar di Pasifik, pihak Amerika yang dibantu oleh sekutunya masih bersusah payah menghadapi pasukan Kekaisaran Jepang dalam merebut Kepulauan Ryukyu yang strategis. Sebanyak 800.000 tentara dikerahkan oleh pihak sekutu untuk menyerang Kepulauan Ryukyu. Salah satu pulau yang harus dikuasai adalah Pulau Okinawa yang merupakan pulau terbesar milik Kekaisaran Jepang. Banyak sekali korban yang berjatuhan di sana, karena bagaimanapun Pulau Okinawa harus direbut oleh pihak Amerika dan sekutunya agar dijadikan sebagai basis pangkalan udara sebelum invasi selanjutnya. Dan salah satu dari sekian banyaknya wilayah yang harus dikuasai adalah tebing curam yang bernama Hacksaw Ridge atau tebing Maeda yang menjulang tinggi setinggi 100 meter oleh pasukan divisi infanteri ke-96 serta ke-77 yang terjadi sekitar tanggal 26 April sampai 6 Mei 1945. Dalam merebut tebing Maeda yang curam tersebut ternyata tidaklah mudah, karena harus memanjat terlebih dahulu sampai akhirnya mereka berhadapan dengan pasukan Jepang yang seakan hanya untuk mengantarkan nyawa. Divisi infanteri ke-96 kewalahan menghadapi mereka saat itu, sekitar sebanyak 6 kali memanjat, serta 6 kali itu jugalah mereka gagal. Sampai akhirnya divisi infanteri ke-77 membantunya. Dari sinilah seorang tentara berpangkat kopral bernama Desmond Doss menjadi tokoh yang menarik. Bagaimana tidak, ternyata ia tidak membunuh satupun musuh serta tidak membawa senjata apa-apa. Ia juga merupakan penolak wajib militer berhati nurani satu-satunya yang mendapat medali penghormatan pada Perang Dunia Kedua. Enam belas tahun sebelum pertempuran Okinawa, Desmond muda nyaris membunuh saudara kandungnya sendiri yang bernama Harold Doss. Ia kemudian dimarahi oleh ayahnya. Sang ayah yang terlihat kejam membuat Desmond menjadi ketakutan, dan ia bertekad untuk tidak membunuh siapapun. Sampai akhirnya Desmond menjadi seorang remaja yang berkepribadian baik. Ia menyelamatkan nyawa seorang yang terluka dalam insiden kecelakaan dan membawanya ke rumah sakit. Di sana Desmond bertemu dengan seorang perawat bernama Dorothy yang di kemudian hari menjadi istrinya. Singkat cerita, pada saat perang di Pasifik berkecamuk, rasa nasionalisme Desmond bangkit dan ia termotivasi untuk bergabung dengan Angkatan Darat Amerika menjadi tim medis. Ayahnya yang merupakan mantan veteran Perang Dunia Pertama terlihat kecewa karena tidak ingin melihat anaknya tewas dalam kejamnya peperangan. Desmond kemudian pergi ke Fort Jackson untuk mendapat pelatihan dasar tentang militer di sana. Ia kemudian bergabung bersama para anggota baru lainnya dan kemudian saling berbaur antara satu sama lain. Sersan Howell kemudian mendatangi mereka. Ia memperlakukan mereka dengan sangat tegas dengan gaya bicaranya yang sarkas. Hampir semua anggota mendapatkan amarahnya. Bahkan Hollywood mendapatkan julukan sebagai prajurit kelamin.
latihan dasar membuat simpul dan Sersan Howell melihatnya satu persatu. Ia malah melihat Desmond bukan sedang membuat simpul, melainkan pakaian dalam seorang wanita. Mereka semua kemudian mengikuti latihan fisik militer agar mendapatkan keahlian lainnya. Terlihat mereka semua sangat bersemangat di sana karena terpilih sebagai calon pahlawan perang. Selanjutnya mereka diberikan senapan sebagai hadiah dari pemerintah. Terlihat Desmond menolaknya dengan alasan tidak mau menggunakan senapan tersebut. Ia kemudian dibawa kepada Kapten Glover. Desmond mengutarakan maksudnya ia mau berperang, tetapi keyakinan yang ada pada dirinya ia tidak ingin membunuh siapapun. Kapten Glover menyangkal pendapatnya, karena hal demikian adalah suatu hal yang mustahil. Desmond Doss kemudian dikenakan pasal olehnya dengan alasan gangguan jiwa dan dianggap sebagai pembangkang negara. Sersan Howell lalu memperingatkan kepada yang lainnya bahwa Desmond Doss adalah pembangkang negara dan jangan berharap mereka semua bisa diselamatkan olehnya. Lalu di malam hari, Doss babak belur dihajar oleh teman-temannya sendiri. Begitu juga di hari-hari sebelumnya, karena mereka merasa terganggu akan sikap Doss yang keras kepala terhadap keyakinannya. Bahkan ia juga dianggap pengecut oleh mereka. Sersan Howell menjemput Desmond Doss di pagi harinya untuk diantarkan pulang. Tetapi Desmond mengatakan bahwa ia masih ada tugas tambahan di dapur. Ia juga tidak memberitahu kepadanya siapa yang memukuli dirinya. Sersan Howell memahami bahwa Desmond Doss masih ingin menjadi anggota militer. Kemudian saat semuanya telah menyelesaikan seluruh latihan militer, tiba-tiba datanglah komandan mereka yang bernama Kolonel Sangston. Mereka semua mendapatkan cuti setelah menyelesaikan semua latihan kecuali Desmond. Padahal ia hendak melakukan acara pernikahannya saat itu juga. Ia malah dibawa ke mahkamah militer dan akan dipenjara karena menolak langsung dari perintah komandannya sendiri untuk ikut latihan menembak. Sementara Kapten Glover mengunjungi Desmond karena ia masih menganggap bahwa Desmond adalah bawahannya. Sang kapten mencoba untuk memahami apa yang diyakini oleh Desmond. Desmond masih tetap berprinsip meskipun hatinya mulai menyerang keyakinannya sendiri. Dorothy yang mengunjunginya kemudian menghubungi ayah Desmond bahwa apapun alasannya ia tetap akan ditahan. Kemudian sang ayah tiba di sana yang mengenakan seragam Perang Dunia Pertama untuk membantu putranya yang sedang menjalankan pengadilan militer. Di dalam pengadilan, Desmond mengungkapkan isi hatinya bahwa ia ingin mengabdi kepada negaranya tanpa harus membunuh. Ia pun lalu dinyatakan bebas. Kolonel Sangston juga telah mencabut tuntutan tersebut. Kini Desmond dipersilahkan berangkat ikut berperang sebagai tim medis tanpa harus membawa senjata yang dilindungi oleh undang-undang Kongres negaranya. Pada bulan Mei 1945 di Pulau Okinawa, Jepang, Desmond beserta yang lainnya menuju ke medan perang yang bergabung dengan divisi infanteri ke-77. Mereka yang masih belum berpengalaman tersebut terlihat sangat bersemangat, yang begitu menggebu-gebu karena tidak sabar untuk mengalahkan musuh-musuhnya serta menjadi pahlawan perang yang dibanggakan begitu kembali ke negaranya. Kemudian di depan, beberapa kendaraan tempur telah kembali dan melintas di depan mereka. Mereka semua melihat para prajurit yang telah tewas yang diangkut oleh mobil evakuasi. Ternyata divisi ke-77 menggantikan mereka semua yang telah kalah dan gugur dari jalannya peperangan. Lalu mereka beristirahat sebentar di sebuah gubuk yang ditinggalkan penghuninya. Mereka bertemu dengan Kapten Manfield dari pasukan divisi 96 yang tersisa. Desmond Doss bergabung dengan tim medis mereka serta mengatakan bahwa Desmond harus melepaskan atribut yang ada pada seragamnya karena pihak musuh mengincar prajurit medis. Sebagian dari mereka bertanya bagaimana kondisi medan di sana. Mereka yang telah selamat mengingatkan pada yang lainnya bahwa mereka harus berhati-hati karena pasukan musuh adalah orang yang berani mati. Mereka semua akhirnya telah sampai di medan peperangan yang sesungguhnya. Misi yang mereka lakukan adalah merebut Hacksaw Ridge atau tebing Maeda. Sebelum mereka memanjat tebing yang tinggi tersebut, Angkatan Laut melepaskan tembakan artileri miliknya. Sebagian dari tentara yang belum berpengalaman tersebut, pandangannya mulai berubah. Yang semula ingin menjadi pahlawan saat pulang nanti, kini pandangan mereka seakan hanya untuk mengantarkan nyawa. Mereka semua kemudian memanjat tebing Maeda yang sangat tinggi bersama-sama, dan tidak akan ada yang tahu perangkap seperti apa yang menunggu di sana. Mereka maju secara serentak bersama divisi ke-96.
Terlihat banyak sekali mayat kedua belah pihak yang telah membusuk akibat dari kekejaman dan korban perang sebelumnya. Akan tetapi pasukan Jepang yang bertahan sama sekali tidak terlihat. Pasukan sekutu terus masuk ke dalam wilayah musuh secara perlahan, sampai akhirnya pasukan Jepang memperlepel mereka dan genderang perang telah dimulai. Pasukan Jepang ternyata hanya menunggu momentum agar mereka semua dibiarkan masuk lebih jauh ke dalam wilayahnya. Di pihak sekutu, pasukan mereka mulai berjatuhan satu persatu dan tidak terhitung jumlah yang telah gugur. Meskipun demikian, mereka mulai membalas serangan kepada Jepang dan berusaha untuk terus merangsek ke dalam. Desmond Doss mengambil perannya di sini sebagai tim medis. Ia menyelamatkan beberapa prajurit, bahkan mereka yang telah kehilangan kedua kakinya. Ia kemudian dibawa dan memaksa tim medis lainnya agar ia segera diselamatkan. Sementara Kapten Glover dan Sersan Howell beserta anak buahnya mencoba merebut bunker. Perlahan-lahan mereka mulai mendesak pasukan Jepang yang bertahan sampai akhirnya bunker tersebut berhasil dihancurkan. Pasukan sekutu mulai maju serentak dan merebut wilayah pertahanan mereka. Terjadilah aksi baku hantam di antara kedua belah pihak yang begitu mengerikan. Bahkan Kapten Glover berusaha untuk berlindung akibat dari lemparan granat. Mereka semua terus menyerang tanpa henti sampai akhirnya bunker tersebut berhasil direbut. Mereka semua kemudian beristirahat dan berjaga saat malam hari. Sementara mereka yang terluka kemudian diselamatkan oleh tim medis. Cole yang terkena serangan mortir ternyata masih hidup. Ia kemudian diselamatkan oleh Desmond. Di malam harinya, sebagian dari mereka termenung dan mulai menyadari betapa kejamnya peperangan tersebut yang seakan sudah terlanjur dan tidak bisa mundur. Di saat damai, sang anak menguburkan ayahnya. Namun di era kekacauan justru malah sebaliknya. Desmond kemudian beristirahat yang ditemani oleh Smithy. Terlihat Smithy mempunyai rasa bersalah karena sempat memukulnya waktu itu. Desmond mengatakan bahwa ia hampir membunuh ayahnya sendiri karena sang ayah yang begitu kejam terhadap ibunya. Sejak saat itulah Desmond bertekad tidak ingin memegang senjata bahkan saat di medan perang. Kemudian di pagi harinya pasukan Jepang keluar dari bawah tanah dan mulai menyerang. Jumlah mereka terlihat sangat banyak. Pasukan infanteri 77 mulai mundur serta kewalahan. Mereka tidak bisa menahannya lagi karena jumlah musuh yang terlalu banyak. Pasukan sekutu terlihat sangat kacau waktu itu. Kapten Glover meminta bantuan angkatan laut untuk menembakkan artilerinya. Sementara Desmond masih disibukkan untuk menyelamatkan tentara yang terluka. Sersan Howell menyuruh mereka semua mundur, sementara ia berusaha untuk menahan serangan Jepang. Namun sayang, ia tertembak. Hollywood yang semula ingin kabur kini mencoba untuk menolong atasannya, tetapi ia juga tertembak. Di pihak Smithy, ia berhasil menahan laju serangan dari tentara Jepang. Ia kemudian juga ikut mundur bersama yang lainnya. Namun naas, ia tertembak. Sementara serangan artileri sudah mencapai Hangzhou Ridge dan di pihak Jepang kembali mundur. Desmond Doss melihat Smithy yang tertembak, kemudian membawanya. Mereka semua kembali turun dari tebing curam tersebut. Smithy akhirnya tewas di sana dan Desmond menyesal karena tidak bisa menyelamatkannya. Ia yang masih sendirian sambil menangis mendengar teriakan tentara yang terjebak di dalam ledakan. Kemudian ia bertekad untuk menyelamatkan mereka, bahkan tentara Jepang yang terluka. Dari sinilah aksi heroiknya dimulai yang berhasil menyelamatkan lebih dari 75 orang diceritakan. Ia berjalan sendirian untuk menyelamatkan tentara yang terluka. Kemudian Desmond membawanya satu persatu serta menurunkannya berbekal pengalaman membuat simpul seperti pakaian dalam wanita. Ia mampu menurunkan tentara yang tidak berdaya tersebut
Sementara dua orang yang berjaga di bawah tebing membawanya ke markas dan merasa aneh karena mereka terus berdatangan dari atas. Kemudian serangan artileri telah berhenti yang membuat Desmond kehilangan perlindungan. Ia mengubur tentara yang meminta pertolongan karena pasukan Jepang sedang mengarahnya. Desmond kemudian bersembunyi di bawah tentara yang tewas. Setelah keadaan aman, kemudian Desmond membawanya. Setelah menyelamatkan beberapa orang, Desmond ketahuan oleh pasukan Jepang dan menembaknya. Ia yang bersembunyi di bawah tanah dilempari granat oleh mereka. Lalu Desmond bersembunyi dan ternyata ia memberi morfin kepada tentara Jepang yang terluka. Ia bersembunyi di sana sampai malam tiba. Sementara mereka yang telah kembali dari Haikyuu segera diberi perawatan. Sebagian dari mereka terlihat trauma akibat kejamnya peperangan. Kapten Glover meminta pasukan tambahan, tetapi mereka menolak karena tidak ada lagi pasukan yang tersisa dan membutuhkan lebih dari 1 hari untuk mengerahkannya. Di malam harinya, Desmond terus menyelamatkan dan menurunkan mereka yang selamat. Meskipun fisiknya sudah tidak kuat lagi, tetapi ia terus berusaha menyelamatkan tentara sebanyak yang ia bisa. Bahkan tentara Jepang sekalipun. Badannya mulai kelelahan, tetapi hati nuraninya terus memaksanya. Di pagi harinya, Hollywood berhasil diselamatkan oleh Desmond. Kapten Glover yang mendengar kabar bahwa anak buahnya selamat kemudian mengunjungi mereka di ruang perawatan. Hollywood memberitahu ternyata yang menyelamatkan mereka semua adalah Desmond Doss. Desmond kemudian membawa Sersan Howell, namun sayang mereka ketahuan dan dikejar oleh pasukan Jepang. Desmond lalu menurunkan Sersan Howell dan ia berhasil selamat. Sementara Desmond masih berusaha berlindung di sana dan kemudian menyusulnya turun. Ia dilindungi oleh Kapten Glover dan yang lainnya. Kemudian Desmond dibawa oleh mereka untuk diberi perawatan. Mereka semua ternyata memiliki rasa bersalah terhadap Desmond karena menganggapnya sebagai orang yang pengecut. Kemudian Desmond yang menyendiri didatangi oleh kaptennya sendiri. Kapten Glover kemudian meminta maaf kepadanya karena selama ini ia salah menilai Desmond. Keesokan harinya, mereka semua mencoba merebut kembali Haikyuu Ridge bersama dengan Desmond. Mereka semua menyerang pasukan Jepang secara serentak. Singkat cerita, pasukan Jepang gagal mempertahankan wilayahnya dan mengalami kekalahan sampai akhirnya mereka menyerah. Tetapi mereka melemparkan granat ke arah pasukan sekutu dan Desmond berusaha menyelamatkan mereka sampai akhirnya Desmond terkena ledakan. Desmond kemudian dibawa turun dengan menggunakan tandu oleh teman-temannya. Kapten Glover berkata kepadanya bahwa Haikyuu Ridge telah berhasil direbut. Sekitar 75 prajurit berhasil diselamatkan olehnya di atas tebing Maeda yang ia lakukan sendirian. Tetapi teman seperjuangannya melihat bahwa ia telah menyelamatkan sebanyak 100 prajurit di sana. Sebuah hal yang ironis bahwa semula Desmond yang dianggap sebagai orang yang pengecut dan dibenci oleh teman-temannya, ternyata ia melakukan hal yang lebih dari semua orang yang pernah mengabdi bagi negaranya sendiri. Nah, itulah alur cerita tentang film Haikyuu Ridge. Tetap dukung terus channel Gudang Gandum, karena kami akan selalu memberikan konten yang menarik, nyentrik, tapi bermakna. Sampai jumpa lagi di hari selanjutnya.